kawan Humas, kembali lagi di podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara bersama saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Afika Nasution. Nah kawan Humas, di kesempatan kali ini kita langsung mendatangkan dua narasumber di mana kita akan membahas seputar arus mudik Lebaran 2024. Benar sekali Kak. Sebentar lagi udah H-7 ya, Iya. udah seminggu ini udah mulai euforianya itu sudah mulai Terasa ya, apalagi untuk kita yang Polri ya. Iya benar sekali. Nah kali ini kita sudah kedatangan dua narasumber. Yang pertama dari Kepala PT Jasara Harja Cabang Sumatera Utara ada Bapak Mulyadi SE AWP QWP dan Bapak Kadishub Provinsi Sumatera Utara Dr. Agustinus Panjaitan SSIT MIT ya Pak, betul ya? Halo, selamat pagi Bapak. Iya. Kalau sama Pak Agustinus ini sudah perjumpaan kita kali kedua ya? Yang kedua, benar sekali Kak. Nah. Dan udah sering jumpa, Iya. jadi udah gak enak juga Iya, ya. lumayan ngobrolnya. lebih Iya. legowo ya Dok, ya Iya. agak lebih lega. Nah, langsung saja nih Pak. Kita ke Bapak Kadishub dulu. Bagaimana Pak kesiapan di Sub Provinsi Sumut ini menjelang mudik Lebaran 2024? Baik, terima kasih Pak Menteri, Mbak Ika, selamat pagi untuk kita semua. Jadi kita pemerintah provinsi tentu tidak bekerja sendiri, kita selalu bersama-sama dengan stakeholder kita, di lantas secara khusus, dengan Jasara Harja, dengan instansi terkait lainnya seperti BNN, unsur pemerintah provinsi dan kabupaten kota bersama-sama. Tentunya kami sudah awali dengan rapat rakor ya, lalu kita di sini juga ada rapat linsek. Jadi pemerintah provinsi secara khusus sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain kita sudah melaksanakan survei bersama dengan Jasara Harja dan Kementas untuk memastikan kesiapan jalur mudik. Hasilnya itu sudah kita sampaikan dalam laporan rapat dan kita sudah publikasi dan sudah kita dalami untuk selanjutnya kita serahkan ke kabupaten kota untuk dilakukan penanganan awal minimal dengan rambu-rambu. Di mana rawan macetnya, di mana rawan lakanya, di mana rawan longsornya, sehingga ini betul-betul bisa diantisipasi. Kita sudah bahkan langsung pemasangan rambu-rambu sementara portable, yang kita bantu informasi kepada pengguna jalan. Lalu kita juga sudah melakukan ramcek nih sama-sama Jasara Harja, Dinkes, BNN, sampai dari Organda, memastikan kendaraan yang digunakan untuk mudik, khususnya bus antar kota, antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dalam keadaan layak jalan, dan supirnya dalam keadaan sehat tanpa pengaruh alkohol. Ini hari ketiga, hari kedua kemarin kita dapatkan masih ada 9 pengemudi dan awak yang terindikasi sabu. Itu langsung dibawa ke BNN untuk didalami tingkat ketergantungannya, lalu nanti keluar rekomendasinya ya rawat inap atau rawat jalan dan direhabilitasi. Itu juga langkah kita, dan kita juga berikutnya upaya kita untuk mengurangi penggunaan sepeda motor. Nah tadi seperti disampaikan arahan Pak Kapolri tadi dalam apel siaga tadi, bahwa sepeda motor itu sangat tidak disarankan untuk digunakan sarana mudik karena memang sangat rentan. Jadi kita menyediakan bus mudik gratis untuk mendorong mereka mau menggunakan sarana bus yang lebih layak, tentunya sudah kita pastikan. Ini tentu akan mengurangi kepadatan tentunya dan keselamatan yang paling utama. Di samping kita juga melakukan langkah-langkah lain ya, memastikan bukan hanya di transportasi jalan, laut, udara itu dalam kapasitas yang memadai. Kita mengacu ke data penumpang tahun lebaran tahun lalu. Secara umum, darat laut udara masih supply kita atau ketersediaan seat masih sangat memadai. Memang di tahun ini pemerintah juga terus mengedukasi masyarakat bahwasanya mudik dengan sepeda motor itu sangat tidak disarankan ya Pak, apalagi membawa anak-anak itu yang lebih bahaya lagi ya Pak. Betul. Nah untuk Pak Mulyadi nih Pak, untuk kesiapan dari Jasara Harja sendiri nih Pak, udah bagaimana sih Pak? Apalagi seperti yang kita ingat ya, jauh-jauh jangan sampai ya jangan sampai nih terjadi yang namanya kecelakaan lalu lintas, apalagi di era lagi mudik gini gitu. Sangat rentan sekali. Iya benar. Kesiapan Jasara Harja sendiri itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ika, Mbak Nupri. Ini saya perkenalan ya. Iya, boleh. Saya baru 4 bulan di sini. Oh iya Pak. Sebelumnya dari Kepri. Kepri. Kepri di Mataram. Jadi alhamdulillah hari ini saya diajak
PNS ya. Nah, di depan masyarakat Sumut ini lebih mengenal jasa raja. Iya, benar sekali. Nah, kaitan tadi bahwa kesiapan jasa raja kemarin kami udah apel seluruh Indonesia. Itu para direksi menyampaikan bahwa jasa raja siaga 24 jam. Jadi gimana nanti mudik ini berjalan lancar, aman dan nyaman. Kalau tugas kami itu adalah pasca kecelakaan. Jadi Pak sampaikan bahwa gimana masyarakat yang mau menikmati, mau silaturahmi pulang kampung bisa tiba nyaman, bisa berkumpul dengan keluarga. Nah, kesiapan kami, karena kami tugasnya adalah memberikan santunan kepada korban masyarakat yang mengalami kecelakaan di darat, laut, dan udara. Jadi kami sudah siapkan seluruh sarana prasarana, baik dengan stakeholder terkait, ya, dengan Kadisub, dengan BPT, kami siapkan cek semua jalur, di mana nanti masyarakatnya akan melaksanakan bisa tiba dengan selamat. Kami juga ada bekerja sama dengan seluruh rumah sakit, ada 160 rumah sakit. Ketika ada terjadi kecelakaan, masyarakat tinggal masuk memberikan jaminan sepanjang dalam lingkup jaminan jasa raja. Nah, jadi tadi disampaikan juga bahwa Pak Kapolda arahan kemarin kami rapat bahwa jasa raja siap siaga. Alhamdulillah kami dukungan dari perbankan. Walaupun hari libur, santunan bisa kami proses. Oke, luar biasa. Nah, itu kami dapat informasi, kami cek dukungan dari RSMS juga, Direktur Lalu Lintas, laporan polisi masuk dalam jaminan jasa raja, kami langsung proses. Mari ada kecelakaan kereta api hari Sabtu, hari Minggu sudah kita transfer santunan. Jadi seperti itu, karena tugas kami adalah negara hadir membantu. Semua upaya dari Pak Kadisub, dari stakeholder lain, dari Pak Direktur Lalu Lintas menyiapkan segala sarana, memastikan bahwa nanti tidak ada kecelakaan. Kalaupun ada, kalau bisa jangan sampai. kalaupun ada, ya upaya-upaya sudah dilakukan, tapi tetap itu terjadi, kami jasa raja siap memberikan pelayanan. Iya benar, rupanya sudah dipermudah, berarti sekarang sudah ada 24 jam nih dong. Siap sedia, Kak. Jadi ketika korban masyarakat itu mengalami luka-luka, masuk rumah sakit, 162 rumah sakit kita sudah kerjasama. Jasa raja memberikan surat jaminan, setelah itu rumah sakit sama jasa raja ya. Iya, yang menyelesaikan, betul. Harapan kita tingkat fatalitas kecelakaan dari tahun ke tahun ini makin menurun. Makin menurun ya Pak. Cuma memang data lakanya untuk di Polda Sumut ini nomor 4 terbesar Betul. di Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya Pak bagaimana. Nanti kita diserang nih Pak. Tapi kayaknya semua juga udah tahu ya, benar. Belum hilang budaya ugal-ugalan kita. Tapi itu menjadi tanggung jawab kita semua. Betul. Dan itu menjadi tanggung jawab moral kita semua masyarakat. Karena kalau misalnya kita cuma menghimbau, masyarakat tidak sadar dari dalam diri sendiri itu kita akan upayanya akan jauh. Tapi kalau ada kesadaran, betul. Keselamatan itu penting, keselamatan ini nomor 1, saya kira upayanya akan bisa. Karena kalau kita di Sumatera Utara Pak, api dibalas api Pak, bukan api dibalas air ya. Dia mengikuti emosi juga gitu ya. Itu dia dong. Hanya gara-gara tin aja bisa salah ya. Kalau kata kami itu agak memilukan ya. Karena rata-rata itu sehari ada 5 korban meninggal kecelakaan. Nah kalau sebulan berarti ada 150 orang. Nah kalau setahun itu ada 1.600 dalam setahun ya Pak meninggal ya Pak. Kecelakaan terjadi rata-rata 6.500. Nah, kalau kecelakaan sendiri nih Pak, mungkin bisa nggak sih Pak, dia kecelakaan tunggal gitu Pak? Ya. Apakah bisa diklaim juga? Nah, sampai sekarang kecelakaan tunggal masih di luar aturan. Yang kejadiannya tabrakan kendaraan, Ketabrakan sepeda motor, tabrakan kendaraan yang dijamin kedua-duanya. Kecelakaan tunggal sampai sekarang pemerintah belum menyiapkan santunan. Kecelakaan yang paling banyak terjadi itu di mana tuh Pak? 60% itu adalah roda 2. Roda 2 berarti nggak di jalan tol ya Pak? Ya. Kita kira selama ini karena di jalan tol. Iya, Di benar. jalan tol itu punya roda 4 dan Roda itu 4. fatalitas cukup tinggi. Iya Kalau fatalitas. tahun-tahun kemarin kita tahun 2017 kalau nggak salah yang sinar bangun di Danau Toba Iya. itu cukup tinggi juga. Tapi seiring berjalan waktu sarana prasarana makin diperbaiki, dievaluasi terus di laut. Ini lautnya alhamdulillah sudah. Iya. Nah, beralih ke jalan tol nih. Jalan tol satu kali blast tidak bisa sampai 5-6 orang. Iya, itu. Terakhir ada kecelakaan tol yang di tahun lalu kalau nggak salah pada Pak. Ya, kemarin yang paling cukup menonjol itu yang di Simalungun. Iya. Yang buru-buru yang akan
Betul, Iya, betul. iya, iya, Guru ya, benar. Pak. Yang di bus Iya. Itu ngeri. Iya. Jadi kalau kita lihat data, ini sebenarnya kita ikut prihatin semua ya. Betul. Karena ada 150 orang masyarakat Sumut itu meninggal sia-sia. Iya. Yaitu produktif, usia produktif itu juga sangat dominan. Ada 75%, usianya itu antara 19 sampai 34 tahun. Ini yang sangat miris. Iya, betul. Saya tambahkan bahwa santunan dari pemerintah itu sumbernya juga dari masyarakat, Oh iya. dari pajak, Betul. kemudian dari pesawat bayar, Iya. kemudian naik angkutan, juga bayar juga. Itulah data yang kita kumpulkan. Jadi dari masyarakat untuk masyarakat juga, Betul. benar ya Pak. Jadi kalau meninggal Pak santunannya 50 juta. Tapi ngeri juga, Pak. Tapi ya tapi jangan diharapin juga gitu. Makanya santunan itu tadi 50 juta tapi meninggal dunia. tadi arahan Pak Kapolda sampaikan Pak Jasara Harja santunannya ditabung aja ya. Nah, iya betul, Pak. Saya juga berdoa gitu kok, Pak. Masyarakat bisa lebih nikmati bersilaturahmi. Kalau bisa jangan berurusan sama jasa raja ya, Pak. Kalau tetap bisa berusaha tapi itu membayar kewajiban. Iya, betul. Jangan menuntut haknya. Iya. Kita berurusan karena ada podcast ya. Iya. dong. Jangan berurusan yang lain. Jangan masalah yang itunya. Agak serem gitu Kak. Iya, ngeri. Nah, Pak, kembali ke Pak Kadisub nih. Di tahun ini adakah program mudik gratis nih Pak bagi masyarakat? Dan kalau ada nih apa saja sih persyaratannya Pak? Baik, terima kasih. Jadi mudik gratis ini secara rutin memang kita dorong terus dan kita coba ini menjadi program yang rutin dengan tujuan tentu tadi keselamatan. Iya. Kita lebih mendorong penggunaan sarana bus daripada sepeda motor. Samping itu juga membantu masyarakat gratis dapat souvenir. Betul. Enak ya, Pak. Iya. Jadi mudah-mudahan kan yang aman, ceria, itu nyaman, seperti yang dibilang Pak Kapolri dalam sambutan tadi itu betul-betul dinikmati lah masyarakat. Jadi mudik gratis tahun ini ada 8 tujuan masih Sumatera Utara, contoh di Sebolga, Barus, Rapat, Kota Pinang, Penyampungan, Sidimtuan, ada juga ke Dairi. Jadi semua ini saat ini sudah terisi full. Dari sini. Tidak menerima lagi. Tidak menerima lagi. 1.500 seatnya, 65 busnya. Ini satu hal yang memang kita harapkan bisa mengantisipasi tadi kecelakaan yang menyebabkan sepeda motor. Ini antusiasnya juga cukup tinggi karena 2-3 hari setelah dibuka saja sudah mendekati full. Jadi artinya masyarakat sebenarnya mau kalau tapi mau yang gratis. Iya, betul. Itu dia, Pak. Jangankan masyarakat saya juga mau. Kalau bisa nih mudik ke Sidimpuan ya dong. Iya, kalau bisa Naik bus, ada. dapat souvenir tinggal tidur, Pak. Tiba-tiba nyampe. Nggak perlu panas-panasan, Betul. ya kan? Membantu lah. Kalau enggak, ya kalau dia sepeda motor kan bikin tambah nggak nyaman sebenarnya. Betul. Iya, benar. Akhirnya kalau beralih kan, wah lebih lengkap dan kapasitasnya bisa optimal karena pakai bus. Itu tujuannya. Jadi ternyata itu memang program yang sangat diminati dan akan kami terus kembangkan. Dan tadi bahkan kita sudah kerjasama sama kereta api nih untuk yang jalur ke Rantau Prapat. Bus kita yang ke Rantau Prapat kalau dia mau bawa sepeda motor pakai kereta api. Oke. Mungkin Pak Ari tadi informasikan ya. Jadi ada 5 gerbong khusus bawa sepeda motor. Jadi mau mereka akan mulai berangkat juga ada di tanggal 6, ada di tanggal 7, ada di tanggal 8. Kalau busnya tanggal 6. Iya. Jadi dia bisa mungkin duluan sampai sepeda motornya nanti diambilnya nggak apa taruh di gudang, diambilnya setelah mudiknya sampai. Iya. Jadi ini dia nggak perlu risau ya kalau mau dipakai di kampung halaman. Iya, bisa sudah ada kendaraan ya, Pak. Lebaran kan. Ini kita coba kembangkan tahun ini yang sudah ada modifikasi itu. Karena kereta api kita masih generasi itu. Iya, Gimana kembangkan kita ke Tanjung Balai, Siantar nanti kita coba kembangkan lagi. Tapi ini kan kita juga dapat informasi Pak, kami mau bawa sepeda motor untuk di kampung, mau raun-raun ke daerah kayak gimana. Nah itu kita jajaki kereta api, mereka bisa bantu juga, gratis juga. Iya. Apa nggak bisa kita membangga? Iya, betul. Yang kali itu, Pak. Iya. Ini mudah-mudahan bisa nanti ke depan makin banyak yang naik, yang busnya juga kita tambah, ya itunya sepeda motornya juga bisa kita, kereta apinya bisa kita tambah. Betul. Nanti dia Pak mudik naik bus, keretanya udah di dalam Iya, kereta api betul. ya Pak. Sama, Sudah. pasti Betul. sama.
otomatis uang-uangnya pun hemat. Nah, Ya, itu yang paling penting. betul. Karena pulang kampung ya Pak. Tidak mengeluarkan biaya, di fasilitasi yang baik ya kan Betul. Kak, siapa yang nggak mau Siapa yang gitu. nggak mau, betul. Nah tapi antusias masyarakat di tahun ini dengan tahun sebelumnya bagaimana Pak? Cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya karena armada yang kita sediakan juga lumayan banyak. Dan ini memang sebetulnya kalau ditambah ini waiting list masih banyak nih karena kita buka sampai dia H-1 nanti nggak ada yang batalin. Kalau ada yang batalin ya nanti waiting listnya naikkan. Jadi artinya kita harus manfaatkan betul isinya, jangan daftar nggak berangkat. Betul. Sayang. Tapi 2.500 tiket yang kita sebar sudah terpakai semua. Tapi kita masih tunggu kalau dia nanti ada cancel, kita naikkan cepat supaya bisa termanfaatkan. Untuk pemberangkatan pertama di tanggal berapa Pak? Kita langsung sekaligus di tanggal 6. Memang puncak kita prediksikan secara nasional juga 678. Kita coba di tanggal 6 saja untuk mereka bisa berangkat. Mudah-mudahan ini waktunya tepat. Tapi dari daftar ya mereka terlihat 6 pas sudah. Kan Jumat masih ada kantor mungkin kan yang pegawai. Iya benar. Pas sekali. Anak-anak sekolah juga Sudah pada siap. libur mulai jadi tanggal. Jadi mudah-mudahan bisa kita sediakan ada konsumsi snack, ada nasinya, ada souvenirnya, Mantap. ada juga beberapa sponsor yang ngasih nanti supporting. Kita kolaborasi dengan BUMN, BUMD untuk mensupport penumpang kita. Kayaknya sebentar lagi bakal ada THR-nya juga. Lengkap soalnya kan Iya. semuanya, makan udah difasilitasi, Betul. kendaraan difasilitasi. Pastinya full AC no. Iya, bener. THR-nya sebentar lagi kayaknya. Dan mungkin ini informasi juga untuk masyarakat kalau slotnya udah penuh, jadi Iya. jangan lagi ada yang bertanya ini masih ada nggak sih Pak mudik gratisnya? Karena Pak di gitu. DM kita juga ada program mudik gratis enggak? Iya, bener. Gitu. Iya, benar. Nah, jauh-jauh nih ya Pak, kita menghindari yang namanya kecelakaan lagi nih Pak. Nah, untuk mungkin yang udah mendaftar nih Pak, apakah semuanya sudah terjamin nih Pak untuk tercover di Jasa Raja seandainya terjadi hal yang Iya, tidak benar. diinginkan tersebut? Dan apabila terjadi, bagaimana cara mengklaimnya? Ya, terima kasih. Nah, kaitan tadi yang disampaikan Pak Isu mengenai mudik gratis, Pak. Alhamdulillah udah habis ya. Iya, Dawi. Kami secara nasional juga gerakan, tapi itu di Jakarta. Kami itu ada 85.000. Disebut BUMN disatukan Jasa Raja ditunjuk sebagai koordinator. Nah, tadi pertanyaannya Mbak, itu kami pastikan bahwa yang ikut mudik gratis itu dalam jaminan Jasa Raja. Karena kami pertama melakukan pengecekan, pengecekan kesiapan busnya, kelengkapan surat-suratnya, SPK-nya, paling penting asuransi Jasa Raja. Nah, kepada masyarakat yang menggunakan mudik gratis itu dalam jaminan Jasa Raja. Pertanyaannya sekarang setelah tiba di rumah, nah ini kami lihat fenomena ini sekarang kita mudik gratis sudah aman nih. Iya. Tapi begitu tiba di tempat tujuan, naik motor, nah ini yang agak Iya, benar. Iya. banyak salah. Udah senang ketemu keluarga, Iya. udah ini malah nggak istirahat di rumah keliling ke sini Iya. ya, tidak menggunakan perlengkapan. Betul. Udah mau kemana? Udah dekat situ aja. Kok. Iya. Itu ya. Iya, benar. Malah ya itulah karena senang kali ketemu dengan masyarakat yang dari merantau ya. Iya, betul. Mengenai syaratnya, alhamdulillah kita udah pakai formulir. Dulu laporan polisi harus ke laporan polisi. Iya, Sekarang udah pakai SMS, sudah online. Oke. sudah ada aplikasinya ya Ada Pak. aplikasinya. Begitu ada kecelakaan, ada pihak kepolisian lantas, kami udah pakai aplikasi ya. Begitu diinput petugas, dia oleh Polda masuk ke kita. Jadi laporan polisi kalau membaca korban kecelakaan di sini, kasusnya seperti ini, tabrakan dua kendaraan, korban dirawat di mana, langsung kami ke rumah sakit. Bu dokter itu kami dalam jaminan, kami langsung berikan surat itu. Jadi intinya begitu ada kecelakaan melapor ke pihak kepolisian, kami tunggu laporannya terbit, setelah itu kami proses. Untuk batasan waktu ada nggak sih Pak? Kalau batasan waktu kadaluarsa itu cukup lama, 6 bulan. 6 bulan. Nah, jadi kalau 6 bulan nggak mengajukan itu kategori kadaluarsa. Tapi sekarang kami cukup proaktif. Kami petugas kami setiap pagi keliling rumah sakit, ngecek di UGD, ada nggak kecelakaan? Kalau ada kita tanya. Kalau misalnya masyarakat, ini kita sampaikan, Pak, Bapak Ibu ini dalam jaminan Jasa Raja nih. Kenapa? Karena kita berangkat dokter. Misalnya Ibu melapor, Bapak Ibu melapor ke Polres, kami tunggu laporannya, setelah itu kami proses. Jadi begitu sudah melapor, sudah selesai. Silakan melapor, selanjutnya Jasa Raja kita.
tinggal menunggu hasilnya ya Pak. Berarti sudah mulai menjemput bola nih, No. Iya. Ya, kita jemput bola. Iya. Sejak tahun dulu kami dalam bola. Cuma memang yang maaf karena kami itu agak seperti yang kurang pas ya. Tapi karena kami dituntut, Iya, kesempatan betul. harus, Betul. jasa masyarakat masih berlupakan dan apa KTP-nya. Iya, betul. Itu juga terkadang Iya, kendala ya, iya, Pak. iya. Jadi itulah kami dengan komunikasi, Iya. dengan jasa raja komunikasi dan memahami. Karena kami target seluruh Indonesia itu ada meninggal hari ini 2 hari harus bayar target. Dan alhamdulillah di Polda Sumut ini sinergi kolaborasi dengan Kadisub dengan Dirlantas itu 1 hari 9 jam. Begitu kecelakaan hari besok kita wajib harus bayar. Begitu ada minta data, ada korban, kami cek nicknya kami langsung tahu nih ada warisnya ini siapa nih. Oh, udah langsung ini ya Pak sekarang. Ya, ada terhubungan dukcapil. Betul. Masuk nicknya udah ketahuan nama istrinya, nama anaknya. Jadi tidak bisa lagi mungkin mau diakal-akalin Iya, atau apa nggak betul. bisa. Karena banyak ya. Iya. Kita nggak bisa pungkiri hal seperti itu mungkin masih banyak ya Pak sekarang. Dulu kita nunggu nih, Iya, masuk bola benar. kecelakaan, begitu ada klub langsung kami jemput bola. Kami minta data. Dulu harus ke kepala desa nih Pak, minta peran. Iya. Sekarang udah ada Minta Pak. nicknya, kami minta wali warisnya cukup itu. Dan dukcapil data keluar kami siapkan, kami kontak BRI, kami tuh kontak perbankan, bukakan rekening transfer. Dan mungkin itu juga yang buat masyarakat kalau dulu mau melapor ke Jasara Harja tuh kayak gimana gitu mungkin prosesnya lama Mereka gitu. merasa Iya, prosesnya itu prosesnya lama, sulit gitu, sulit. Pak. Iya. Memang ini jadi budaya ya. Iya, betul. Masyarakat kita harus edukasi terus. Betul, Iya, itu benar yang sekali. paling Kalau mau kantor polisi gemetaran dulu. Iya, sebenarnya Pak. Kantor polisi itu gemeteran Pak. Udah jauh berubah. Nah, itu udah jauh berubah ya masyarakat. Memahami itu bahwa Iya. polisi udah. Iya, yang ditakutkan itu sebenarnya Pak mau buat laporan polisi. Di mana kecelakaan? Karena kenapa? Masyarakat takut. Karena rupanya masyarakat nggak siap dengan. Betul. Tanya nanti tanya surat-surat. Itu dia Pak. SIM-nya terutama ya Pak. Nanti repot. Iya. Ini kita himbau bahwa ketika berkendara itu harus tertib. Betul. Tertib, tadi Pak Kapolres sampaikan harus mulai dari diri dulu, sehat, kemudian surat-surat dari perhatian. Betul. Karena negara itu ada hak dan kewajiban. Nah, masyarakat kita umumnya mana hak saya? Iya. Dengan kewajibannya. Tapi kewajibannya. Betul. Itu yang harus kita edukasi terus. Dan inilah upaya-upaya yang kita lakukan selalu podcast ini bagus. Bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Iya. Ini mungkin pengen tanya ke Pak Kadisub nih, terlepas dari mudik gratis, ada nggak sih Pak platform yang mungkin bisa diakses masyarakat yang mudik juga gitu, mungkin terkait ingin memperoleh informasi atau mungkin ingin melaporkan suatu peristiwa yang dialami gitu, ada nggak sih Pak sarana yang disediakan dari Disub? Ya, kita memang selain itu siapapun ya pengguna jasa bisa komplain langsung ke melapor misalnya nih kenaikan tarif sembarang. Ya. Atau dia diturunkan di pinggir jalan belum sampai tujuan itu bisa dia melapor ke terminal terdekat. Kalau nggak ada terminal, kita sebenarnya di website kita ada pengaduan. Itu juga terima pengaduan yang kita respon langsung. Lalu kita punya medsos juga, ada di Twitter, ada di Facebook, ada di IG, yang bisa dimanfaatkan untuk dia melapor kalau ada keluhan terhadap layanan laut darat, laut udara, kita bisa kontak. Begitu dapat kita langsung komunikasikan dengan stakeholder terkait atau operatornya yang menangani langsung. Kalau langsung ke kami, ke yang angkutan jalan, yang langsung kami respon ke direksinya, bisa langsung ditangani. Pokoknya bersifat merugikan pengguna jasa, silakan dilaporkan. Mau medsos kita atau ke website kita. Kita rekam dan pasti kita keluar. Berarti langsung respon cepat ya Pak, walaupun di medsos sekalipun tetap direspon cepat ya Pak. Kita berikan informasi, kadang-kadang masyarakat nggak tahu. Dia pada tahu nih jalan apa, jalan nasional, jalan provinsi, jalan apa. Iya, benar. Pokoknya ada keluhannya, jalannya jalan ini. Jadi kita sambungkan nanti ke siapa yang bertanggung jawab terhadap jalan itu. Gitu. Nah, apakah Pak seandainya ada, kita nggak bisa pungkiri ya Pak, seperti sedang arus mudik gini, ada taksi-taksi gelap yang pastinya beroperasi Pak. Nah, itu bisa kita laporkan nggak sih Pak? Ya, sebaiknya kalau udah tahu taksi gelap jangan dinaikkan karena pastinya Karena iya, tapi memang masyarakat mungkin terutama Karena mahasiswa banyak. Betul, tapi itu lagi ya kita edukasi bahwa
menggunakan sarana transportasi publik yang ilegal, maka itu tadi kerugiannya banyak. Iya. Cover dia, Iya. jasa harjanya, ya tanggung jawab perusahaan itu sampai nggak ada, karena itu biasanya ini legal. Iya namanya. Siapa yang bertanggung jawab kalau kecelakaan pun nggak dirugikan oleh pengemudi atau pengangkutnya, dia nggak kemana ngadunya. Betul. Lalu dia ngadu ke kami juga nggak, orang namanya ilegal, Iya, nggak benar. terdaftar, banyak kerugiannya. Dipastikan banyak kerugian. Maka dia harus pastikan dulu, kan sarana angkutan umum yang legal, dia bisa cek, silakan dicek. Bagi apa kita ini angkutan ini terdaftar nggak? Karena tadi kan kewajibannya juga ada nih kalau dia Iya. mendaftarkan kan dia Iya. melaporkan produktivitasnya, sarana angkutannya juga diwajib uji layak jalan. Ya kalau dia ilegal kan pasti nggak inspeksi. Betul. Siapa yang menjamin kendaraan yang inspeksi aja belum tentu. Belum tentu, Oh, iya. lagi inspeksi ya. Iya, Nah, betul, ini kerugiannya. Jadi banyak potensi dia untuk mengalami kerugian lah. Jadi sama-sama kita informasikan, edukasi masyarakat jangan naik yang tidak resmi, naik yang resmi. Kok yang nggak resmi ada? Ya pasti ada. Jadi kalau pengguna jasa ini kan kelasnya juga segmentasi pasarnya beda-beda. Ada yang captive, dia tergantung ini yang paling murah, ini aja. Dia nggak akan pernah. Ada yang layanan yang lebih bagus enggak, karena dia lihat tarifnya terjangkau. Ada yang choice, yang choice ini lihat ada yang lebih bagus, dia sanggup, dia pindah. Gitu. Betul. Tanpa melihat ini legal enggak, tapi dia lihat kenyamanan. Betul. Nah, karena mungkin jauh lebih nyaman dibandingkan Iya. yang reguler pasti. Iya, gitu kan. betul. Nah itu memang ya di lapangan dinamikanya seperti itu. Tapi yang biasa itu yang choice tadi, ya, dia bisa masih memilih. Kalau pas bersamaan ada, ya dia Iya. memilih itu. Iya. Nah, tapi itu tadi dia harus ini disadarkan juga nih kerugiannya apa. Kalau saya lebih banyak kerugiannya ya nih Iya, Pak daripada pasti. keuntungan menaiki. Nyamannya belum tahu. Hanya dapatnya iya betul. Nyaman kalau nggak sampai tujuan. Iya betul. Kan Betul. merugikan. Mari sama-sama. Kalau ditertibkan juga kita sama-sama Pak Dirlanda sama jajaran bagaimana menertibkan pool-pool yang apa namanya ilegal. Kita terus kita galakkan di sini Raja contohnya. Upaya itu juga kita lakukan. Tapi itu akan tetap tumbuh karena demandnya Iya, tadi benar. tetap ada. Sedikit banyak ada. Betul. Jadi nggak dia si apa namanya yang ilegal tadi tetap survive dia karena masih ada penumpang yang pakai. Tapi kalau kita sama-sama nggak mau gunakan yang itu, saya rasa mereka juga nggak akan Betul. bisa hidup Iya. karena hidupnya dari penumpang juga. Nah, kebaikan terus dilakukan pemerintah terhadap sarana angkutan umum, tapi sekali lagi memang butuh kesadaran kita juga untuk mau menggunakan yang legal. Betul. Gitu. Karena yang legal sendiri juga lebih banyak keuntungan Iya, daripada Dia berkontribusi ke negara, ke daerah, ya kan? Ya ada kewajiban. terjadi apa-apa juga sudah ada Iya. yang ini ya Pak. covernya. Pasti dia bisa kehilangan barangnya ketinggalan kemana dia ngadu. Iya betul Iya. betul. Kami pun nggak bisa deteksi tuh, karena nggak terdaftar. Kalau dia terdaftar minimal perusahaannya kan bisa kita apa namanya Dibantu ya lacak Pak. mana dia harus Apa yang sedang dia alami Iya, juga masih bisa betul. dibantuin. Nah Pak, mengingat kalau sedang arus mudik gini, mungkin yang nggak pulang kampung bakalan pergi berlibur nih Pak. Iya. Seperti kayak ya paling sering ke Perapat ya, Iya. apalagi sekarang udah deket tuh Betul, Pak. betul. Nah, dan paling sering mau nyebrang nih Pak, naik kapal itu tuh yang Betul. bisa bawa Kendaraan. ferry gitu Iya. kan, ada Betul. kapal ferry, ada juga yang hanya penumpangnya. Nah, beberapa tahun silam kita pernah ada kejadian yang kapalnya tenggelam tuh Pak. Nah, dari Disub sendiri nih Pak, bagaimana sih Pak untuk menangani hal-hal seperti itu agar tidak terjadi lagi? Karena pasti antusias masyarakat untuk nyebrang tuh tinggi nih. Tinggi. Betul. Saya aja mau Pak. Apalagi libur Mau nyebrang, panjang. apalagi Iya, apalagi Emang libur. panjang. Itu juga harus tanya. Oh, libur. Danau Toba udah semakin menarik. Tahun lalu itu peningkatannya udah sampai 150 ke 200% dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini bisa lebih besar lagi potensinya karena objek wisatanya juga udah semakin bagus, ya kan, dan ini semakin meningkat lah kalau penumpang. Dan yang kesana bukan hanya orang berlebaran kan, Betul. plus orang bertamasya. Betul. Jadi memang sekarang sudah ada satu instansi yang dibentuk pemerintah pusat pasca kejadian kemarin, ada namanya Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan dan Toba. Jadi di sana sekarang ini kan ada 10 kapal, ada 4 operator,
swasta ada, BUMN ada, BUMD ada yang melayani kapal operator. Lalu ada 10 kapal sudah. Jadi secara supply ini udah tambah. Betul. 10 kapal, ada 16 lintasan penyeberangan. Misalnya Jibata, Tomok, Tigaras, Semanggi, Muara, Nainggolan, itu ada total ada 16 asal tujuan. 15 asal tujuan. Ada 16 dermaganya, dermaga ferry. Yang 16 ini semua dijaga nih, ada Sabadar, dia yang ngasih SIB, surat izin berlayar. Nah, sebelum dikeluarkan itulah yang sudah dipastikan. Penumpang yang sudah sesuai dengan manifest, tidak melebihi kapasitas, lalu alat keselamatannya pun pelampung sudah terpenuhi, baru dikasih SIB. Dan cuaca juga tentu sudah diprediksi pada saat itu. Jadi sekarang sudah jauh lebih, aspek safety-nya sudah jauh lebih diperhatikan, sudah ada instansi yang mengatur itu secara khusus, ya Sabandar namanya. Nah, masalahnya adalah untuk kapal-kapal tradisional yang bergerak di luar dari dermaga tadi. Nah, ini yang perlu diantisipasi. Jadi itu juga tadi masyarakat harus tahu nih, kalau dia mau menggunakan kapal itu ya pastikan dia dari dermaga yang betul-betul sudah dikelola dengan baik ya. Misalnya tadi saya sebutkan sekitar 16 dermaga. Kalau mau memanfaatkan lembaga itu, artinya kapalnya juga sudah disertifikasi dan ada surat izin berlayarnya, dan kalau dari SIB itu tadi kayak pelampung udah disesuaikan dengan kapasitas, jadi pasti semua dapat kerja di situ. Jadi ini sudah lebih bagus, jauh lebih baik saya rasa, dan ya kejadian dengan bangun mudah-mudahan nggak terjadi lah. Itu tadi kesadaran lagi, kalau sudah melebihi kapasitasnya sudah dibilang udah sudah penuh, ya jangan dipaksa lagi Sabandar untuk memasukkan dia, tanggung Pak, ada lagi. Kan kemarin sudah bangun tuh kan gitu kan, udah tanggung, dia nggak mau nunggu lagi, nggak ada dulu Sabandar, belum ada itu Sabandarnya. Berangkat kapal itu, jadi ya cuacanya oke. Nah ini kan cuaca juga sudah dipertimbangkan, dan ini udah jauh lah, lebih manajemennya udah jauh lebih. Mudah-mudahan nggak terjadi. Dan ini memang satu titik yang perlu ekstra lah, pemerintah jaga. Sekarang disubnya juga sudah cukup intens, kerjasama dengan operator untuk memastikan ini. Sabandar juga, prasarana di dermaga juga bisa lihat. Bilang silakan dari jembatan dari luar. Iya betul. Dari jam 2 udah ngantri tuh Pak. Ngantri beli tiket. Iya benar Kak. Dari muda sekarang kan semua udah online. Iya. Jadi nggak ada lagi musik antrian panjang, karena dia tahu jam berapa dia harus ke situ. Iya sudah online. Dia pasti masuk ke antrian, perlu lagi nunggu paling belakang. Iya. Karena dia tahu di jam berapa, sudah jauh lebih. Jauh lebih baik. Mudah-mudahan dengan ini ya kecelakaan bisa ditekan. Iya benar sekali. Karena peminat orang untuk ke Danau Toba sekarang sudah mulai biasa ya, sudah semakin banyak objek wisata di sana Kak. Benar. Semua ada nih. Mau ke sana juga? Kalau libur kayaknya ya Dok ya. Kalau dikasih libur mudah-mudahan dikasih. Nah, karena kita ini udah banyak bicara Dok, ada nggak sih tips mudik nih Pak untuk dari Jasa Raharja sendiri, pastinya untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas? Silakan Pak disampaikan tips mudik aman dan nyaman. Nah, kalau tips mudik aman dan nyaman itu mulai dari diri sendiri ya. Betul. Dari sendiri cek kesehatan, jangan sampai lelah di jalan, tahu kemampuan berkendara, karena kan motor udah dialihkan nih Pak. Jadi kebanyakan masyarakat baru lemah. Kalau lemah, kalau misalnya lewat tol kan ada res area. Memastikan bahwa kesehatan prima, kemudian cek kendaraan. Pastikan jangan sampai di tengah jalan banyak efek. Pastikan semua oli, rem, ya, karena itu adalah fungsi-fungsi yang sangat membantu kita terjadi apa berjalan. Dan yang penting jangan lupa sebat-sebatnya. Karena ketika ada kecelakaan karena akan berulang ke situ tuh. SIM-nya mati ya ini. Iya Pak. Wah, pajaknya mati ya. Jadi itu harus dilengkapi. Betul, itu dia yang paling penting. Bahwa ini kita akan bersilaturahmi, melaksanakan ibadah, itu kan silaturahmi ibadah ya. Betul. Doa, salat tujuan dengan selamat dan mudik bisa berjalan lancar. Patuhi rambu-rambu. Iya benar, itu yang Jangan utama. melanggar.
karena kecelakaan itu diawali dengan pelanggaran. Iya, benar sekali. Kalau masyarakat tidak patuh itu akan memicu. Satu tidak patuh, semua tidak patuh, akhirnya Betul. kacau. Ketika itu masyarakat agar bisa jadi aman, nyaman, dan lancar. Iya. Yang penting jangan terlalu dipaksa, kalau memang sudah letih, istirahat gitu ya Pak. Nah ini udah sekian perbincangan kita nih Kak dengan Pak Kadisub dan Pak Jasara Harja gitu ya. Belum familiar ya? Belum familiar. Iya. Kayaknya kita perlu undang lagi Kak. Kita juga sekali lagi kita undang membahas khusus tentang Jasara Harja, benar Betul. sekali. Jangan salah sebut jasa marga. Iya kayak lain ya Pak, lain Pak itu tersebut lain dong kita dapat udah salam. Takutnya habis ini pindah beliau. Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau jabatannya lebih tinggi. Nah Pak, tapi sebelum kita tutup nih Pak perjumpaan kita, prediksi arus balik nih Pak, kapan tuh? Arus balik sesuai dengan tanggal libur cuti bersama ya, sampai libur itu kami prediksi tertinggi di tanggal 14. 14. Ya, 14 itu. Nasional juga prediksinya 14, kita juga diprediksinya 14. Itu yang perlu diantisipasi karena mudiknya ini terkonsentrasi ke satu waktu. Kalau yang balik, ya sering balik ya, mudik itu ada kemungkinan di 6, 7, 8. Ya, sekarangnya agak panjang. Iya, agak panjang, Yang betul. balik ini sepertinya menumpuk ke satu tanggal 14 nih. 15 juga kemungkinan, tapi sepertinya kalau dia pegawai, BUMN atau swasta, kemungkinannya titik tingginya di 14. 14 ya Pak. Mudah-mudahan nih 14 nih kritisnya, sepertinya bisa. Kalau swasta lain mungkin bisa ada yang cuti, mungkin nanti bisa lewat di tanggal 15, itu lebih aman. Dia bisa kalau pergerakan itu biasanya pakai moda angkutan laut gitu. Itu. Tanggal 14 jadi masyarakat bisa mungkin mengatur waktu ya Pak agar tidak terjadi lonjakan yang luar biasa. Di awal dari yang jam puncak gitu karena pasti padatannya tinggi, nggak nyaman juga dia nanti jam pulang. Karena lebaran dengan happy balik. Betul. Balik rupanya 2 hari di jalan. betul. Nah, Pak, terima kasih nih sudah udah hadir bersama kita untuk sosialisasi juga menyampaikan informasi. Ini mudah-mudahan nanti bisa diundang lagi ya kan Kak. Dengan jabatannya lebih Kemarin itu waktu lihat Pak Agustinus, udah jadi kadis. Gitu. Sekarang kadisnya Pak. Iya, Pak Agustinus kayak kemarin undang belum jadi nanti Pak Mulyadi jadi apa ya? Jadi apa ya? Pak, terima kasih ya Pak sudah Terima kasih menyempatkan hadir. waktu bertemu dengan kami di podcast ini. Iya. Sukses Pak Nofri, Mbak Pika. Nah, terima kasih Pak. Nah, kalau Mas demikian podcast Satya Bakti Polda Sumatera Utara hari ini. Saya Bribtu Novriana dan rekan saya Bribtu Afikana Sution serta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan salam presisi.